Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan hasil analisa dari studi kasus, izinkan saya untuk pantun dulu. Kuat-kuat kayu jati, cocoknya dijadikan lemari. Biar cinta tumbuh di hati, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iwanti dari kelas 3A Program Studi Pendidikan Masyarakat dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang pertama itu di sini ada studi kasus tentang sebuah perusahaan manufaktur. Di sini ada 1 sampai 3. Ketiga data tersebut bisa langsung kita programin menggunakan codingan. Lalu setelah kita sudah menemukan codingannya, kita memasukkan digit terakhir nomor NPM kita. Dilanjut dengan codingan ini. Lalu kita download dari hasil si codingan tersebut. Dan kita buat codingan baru di yang codingan sebelum itu yang sudah kita download. Kita bisa klik di choose file ini. Lalu data yang akan kita analisis selanjutnya akan bisa muncul. Selanjutnya kita masuk ke bagian soal. Di pertanyaan pertama ada berapa banyak data yang diambil perusahaan berdasarkan jumlah baris, lalu kategori apa saja yang terdapat pada data tersebut berdasarkan kolom yang ada. Dari hasil codingan, karena digit NPM saya adalah 5 yang terakhirnya, jadi dataset yang dihasilkan adalah dataset yang kedua, yaitu tentang jumlah produksi. Dataset ini memiliki 365 baris dan 3 kolom. Nah, di kolomnya itu ada waktu, produk, sama jumlah produksi. Lalu di yang nomor kedua itu ada berdasarkan set data yang Anda dapatkan, jawablah satu pertanyaan ini. Karena saya menghitung dataset kedua, maka saya yang pertama itu menghitung pada tanggal berapa dan jenis produk apa jumlah produksi harian tertinggi yang dihasilkan. Nah, dan untuk jawabannya itu, karena digit terakhir NPM saya ada 5, maka saya menggunakan dataset 2 untuk menghitung tanggal dan jenis produksi dengan jumlah produksi harian tertinggi. Dan untuk codingannya ini ada. Jadi, tanggal jumlah produksi tertinggi yaitu pada tanggal 30 bulan 11 tahunnya di 2023. Jenis produksi B yaitu dengan jumlah produksi 200. Kalau kita lihat dari codingan di atas itu nunjukin bahwa jumlah produksi tertinggi yaitu pada tanggal 30 bulan 11 tahun 2023 dengan jumlah produksi yang paling banyak itu produksi B, jumlahnya 200. Lalu untuk menjawab soal ketiga yaitu berapakah total jumlah produksi tertinggi untuk masing-masing jenis produk yang dihasilkan. Lalu visualisasikan data. Nah, yang pertama tuh total jumlah produksi pada setiap produk tuh dari hasil codingan ini kita dapat bahwa produk A itu sekitar 14.910 pieces dan untuk produk B 15.846 pieces, untuk produk C 15.883 pieces. Jadi jumlah produksi produk yang paling tinggi itu oleh produk C dengan total 15.883 pieces. Nah, untuk visualisasi jumlah produk serta analisis datanya bisa dilihat. Lalu dapat kita analisis, produk A merupakan produk paling rendah dengan 14.910 pieces, sementara produk B dan produk C tidak jauh beda karena produk B total produksinya 15.846 pieces dan produk C total produksinya 15.853 pieces. Untuk produk A memerlukan evaluasi agar tidak rendah di pemasaran atau di penjualannya. Dan untuk produk C merupakan produk yang unggul karena jumlah produksi yang tertinggi. Untuk menjawab soal keempat, yaitu berapakah rata-rata jumlah produksi tertinggi untuk masing-masing jenis produk yang dihasilkan.
Yang pertama itu di sini kita ngehitung rata-rata jumlah produksi yang paling tinggi. Lalu dapat hasilnya untuk produk A itu sekitar 124,25 sekian, dan untuk produk B dapat 130,95 sekian. Lalu untuk produk C sekitar 128,8 sekian. Jadi produk dengan rata-rata produksi yang tertinggi itu didapetin oleh produk B. Terus ini buat visualisasi rata-rata produksi per produk. Dari data visualisasi tersebut dapat kita simpulin bahwa perhitungan rata-rata total produksi per produk sepanjang tahun 2023, produk B menunjukkan rata-rata produksi yang tertinggi. Tetapi produk B tetap menonjol sebagai produk dengan performa produksi yang paling konsisten dan tinggi setiap harinya. Sedangkan produk C menempati urutan kedua dengan data tersebut menunjukkan bahwa permintaan dan produksi untuk produksi ini juga tinggi serta relatif stabil. Sementara itu, produk A mencatatkan jumlah produksi rata-rata terendah jika dibandingkan dengan dua produksi lainnya. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa produk B dan produk C mendominasi proses produksi selama tahun 2023. Sementara produk A memerlukan peninjauan strategi untuk meningkatkan hasil produksinya. Dan di soal yang kelima, yaitu berapakah standar deviasi dan variansi jumlah produksi tertinggi untuk masing-masing jenis produk yang dihasilkan. Lalu di sini kita menghitung standar deviasi dan variansinya. Dapat dihasilkan bahwa produk A memiliki standar deviasi sebesar 44,57 dan variansi sebesar 1986,78. Produk B memiliki standar deviasi sebesar 43,89 dan variansi sekitar 1926,04, sedangkan produk C memiliki standar deviasi sebesar 41,61 dan variansi sekitar 1731,53. Berdasarkan dari codingan tersebut, produk A memiliki standar deviasi dan variasi tertinggi dibandingkan dengan produk lain. Dengan kata lain, dibandingkan dengan produk B dan C, kualitas produk yang dihasilkan oleh produk A adalah yang paling bervariasi dan memiliki data yang lebih lengkap. Lalu, yang soal nomor 6, yaitu berapakah interval rata-rata pada jenis produk dengan rata-rata produksi terbanyak. Yang pertama itu produk dengan rata-rata produksi terbanyak. Bisa kita lihat dari codingan tersebut, ternyata produk dengan rata-rata produksi terbanyak itu dicatat oleh produk B. Lalu untuk interval rata-rata jumlah produksi tertingginya yang kita dapetin dari hasil codingan, yaitu rata-rata produksi harian yang sebenarnya untuk produk C berada di antara 120.000 sekian dan 135 sekian unit. Lalu interpretasi ini berarti jika proses pengambilan sampel diulang berkali-kali, maka 95% dari interval yang dihitung akan mencakup rata-rata produksi populasi yang sesungguhnya. Dan untuk soal yang ketujuh, itu ada jika perusahaan mengklaim bahwa rata-rata jumlah produksi produk A adalah 200 pieces, lakukan uji hipotesis untuk menguji kebenaran klaim tersebut. Yang pertama, kita melakukan kode uji hipotesisnya. Dari kode ini, kita dapat hasil yaitu hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam konteks ini. Hipotesis 0 mengasumsikan bahwa rata-rata populasi U dari produksi atau produk A sama dengan nilai target, yaitu 200 unit. Hasil perhitungannya kita dapetin rata-rata sampelnya 124, sekian, dan untuk statistisnya
kita dapat min 18,6.000 sekian. Lalu untuk value-nya kita dapatin 0. Lalu untuk interpretasi statisnya, nilai value yang mendekati 0 menunjukkan bahwa probabilitas untuk mendapatkan rata-rata sampel serendah 124,25 atau lebih rendah lagi. Jika rata-rata populasi sebenarnya adalah 200, sangatlah kecil. Dengan kata lain, hasil ini hampir tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa rata-rata produksi A yang sebenarnya memang di bawah target, yaitu targetnya sekitar 200 unit. Untuk catatannya, rata-rata produksi harian produk A sekitar 124,25 secara signifikan berbeda dari target 200 unit karena value-nya 0 lebih kecil dari tingkat signifikannya sekitar 0,05. Hipotesis 0 ditolak. Hal ini menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik. Sekian pemaparan analisa saya tentang studi kasus dari tentang perusahaan maupun codingan berupa digit terakhir NPM saya. Sebelum saya menutup pemaparannya, saya ada pantun dulu. You think is eating, thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.